Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Zabib dengan NIM 22201512274. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji TITES yang diampu oleh Ibu Cahya Amari Cusna MPD. Langsung saja, fungsi uji T yaitu yang pertama untuk menguji rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi uji T yang pertama yaitu data harus berskala interval atau rasio, dan yang kedua data harus berdistribusi normal. Yang ketiga ukuran sampel kecil atau ukuran dari 30. Jenis-jenis uji T dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji T satu sampel yaitu one sample TITES, dan yang kedua yaitu uji T 2 sampel atau two sample TITES. Yaitu uji T 2 sampel dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama paired sample TITES atau dua sampel berpasangan, dan yang kedua yaitu independent sample TITES atau dua sampel bebas. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu one sample TITES. Uji T sampel satu sampel atau one sample TITES digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A adalah 52. Kriteria uji yaitu tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu paired sample TITES. Uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample TITES digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama namun terdapat dua perlakuan atau kejadian yang berbeda. Contoh, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A sebelum COVID-19 dan sesudah ada COVID-19. Untuk kriteria uji, tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Selanjutnya yaitu independent sample TITES. Uji T 2 sampel bebas atau independent sample TITES digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang berbeda. Contohnya, rata-rata berat badan mahasiswa kelas 2A dan kelas 2B. Kriteria ujinya yaitu tolak HO jika p-value kurang dari alfa. Untuk studi kasus soal, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated dan discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajarkan dengan metode integrated dan discovery berbasis teknologi, dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal studi kasus tadi. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0 yaitu data memiliki distribusi yang normal, dan HA data tidak memiliki distribusi yang normal. Taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Selanjutnya, menentukan statistik uji yaitu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk kriteria uji yaitu tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05. dan terima H0 apabila p-value lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan langsung ke
SPSS. Setelah data kita input di SPSS, karena ini angka masih jadi desimal, jadi kita ke fitur variabel view. Kita ubah desimal menjadi 0. Dan mensor menjadi scale. Kalau sudah, kita kembali ke data view dan data menjadi normal. Lalu kita klik analyze, descriptive status, explore. Lalu kita pindahkan kelas A dan kelas B di independent list. Selanjutnya kita plot. Lalu kita continue. Oke. Kita scroll ke bawah dan kita fokus pada test of normality. Lalu kita copy paste di data word tadi. Seperti ini teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu jika karena p-value 0,200 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan data berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu kita uji data homogen. Yang pertama yaitu hipotesis. H0 data homogen atau memiliki varian yang sama. HA data jika tidak homogen atau memiliki varian yang sama. Taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Menentukan statistik uji yaitu menggunakan uji Levene-Tex. Kriteria uji tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05 dan terima H0 apabila p-value 0,05. Selanjutnya kita langsung ke data SPSS. Untuk data homogen hampir sama seperti normality, tapi bedanya yaitu mungkin untuk data pertama dan kedua kita susun menjadi satu. Untuk selanjutnya kita buka di variabel new dan jangan lupa untuk di value kita menambahkan value dan labelnya seperti contoh ini. Dan jangan lupa untuk di kelas kita ubah menjadi nominal. Untuk selanjutnya yaitu kita klik analyze, compartment, on way ANOVA, dan untuk nilai kita pindah di dependent list, sedangkan kelas kita pindah di vektor. Lalu kita option, kita centang bagian homogeneity of variance test, kemudian continue, oke. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita fokus pada test of homogeneity of variance. Klik kanan, copy as, image, kesimpulannya yaitu jika nilai signifikan 0,614 lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan data homogen atau data memiliki varian sama. Selanjutnya kita menggunakan uji independent sample test, yaitu yang pertama menentukan hipotesis H0 rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode eksperimen sama dengan rata-rata hasil belajar yang diajar menggunakan kelas kontrol. HA rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata hasil belajar yang diajar menggunakan metode kelas kontrol. Taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Menentukan status uji menggunakan uji independent sample test. Kriteria uji tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05 dan terima H0 apabila p-value 0,05.
Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Untuk uji independent sample test hampir sama seperti uji homogenitas, yaitu bedanya yaitu klik analyze, comparison mean, independent sample test. Untuk nilai dan kelas sama seperti di independent uji homogenitas, itu klik OK. Dan ini hasilnya fokus sama independent sample test. Kita kopas dan kita pindah ke Word yang tadi. Nah, setelah kita tampilkan di Word, lalu kita fokus pada sig dalam kurung 2 not Thailand, yaitu 0,000. Kesimpulannya, jadi nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Oleh karena itu, ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar kedua kelas tersebut. Saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.